Stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok di pasaran menjadi prioritas kinerja Ditjen PDN pada sektor perekonomian Indonesia. Inilah Kaleidoskop Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 2022. Isu resesi global yang membayangi sektor perekonomian terutama pasca pandemi di tahun kedua ini dijawab Kementerian Perdagangan dengan menjaga agar konsumsi tetap meningkat dan neraca perdagangan tetap surplus. Beberapa kebijakannya adalah dengan melakukan stabilisasi harga dan penguatan pasar dalam negeri. Rapat koordinasi bertujuan mencapai ketersediaan dan stabilisasi harga barang di daerah terpencil, terluar, tertinggal, dan di perbatasan. Di tempat ini semuanya sesuai dengan aturan, yaitu yang kemasan premium itu 14.000. Berdasarkan hasil evaluasi, harga rata-rata barang kebutuhan pokok dan barang penting di beberapa daerah yang distribusinya memanfaatkan tol laut dan subsidi angkutan darat mengalami penurunan bila dibandingkan dengan harga rata-rata barang yang diangkut oleh pihak swasta. Dengan kisaran penurunannya itu sampai di atas 40%. Ditjen PDN dengan bantuan banyak sektor berharap dapat menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan pokok bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah atau tahun 2022. Sejumlah program untuk menjaga harga eceran tertinggi minyak goreng dilakukan demi menjalankan amanah agar minyak goreng tersedia dengan harga terjangkau untuk masyarakat. Terutama yang paling penting itu adalah sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan urusan minyak goreng. Jadi hari ini kita sudah lihat bahwa mulai mengucur minyak goreng sesuai dengan harga. 14.000 untuk kemasan premium, 13.500 untuk kemasan sederhana, dan 11.500 untuk minyak curah. Kegiatan In-Store Promotion menjadi suatu bentuk dukungan promosi produk UKM Indonesia sekaligus menggalakkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau BBI. Pada tahun 2022, Kementerian Perdagangan ditunjuk menjadi salah satu campaign manager Gernas BBI dengan satu dari beberapa fokusnya adalah mengangkat potensi produk unggulan dari Provinsi Bangka Belitung. Tahun ini Bangka Belitung juga terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara Kongres Halal Internasional 2022. Kesempatan ini juga menjadi momentum tepat yang bersinergi dengan Hari Kebangkitan Nasional yang turut menandakan bangkitnya UMKM Bubble menuju pasar mancanegara. Laut yang ada di Bangka ini dia cenderung cuminya banyak, hasil lautnya banyak. Cumi ini kita bikin crispy. Ini produk original saya, keripik cumi Nina. Satu-satunya masih di Pulau Bangka. Saya memproduksi sirup jeruk kunci berupa induknya saja. Kemudian saya mengembangkan untuk kemasan ready to drink. Sebaran produk saya selain pemasaran di Bangka di sini, Kota Pangkal Pinang, daerah kabupaten, juga di Jakarta sudah ada, Depok, di Jawa Barat Cirebon, terus produk kita pernah ke Korea Selatan, Busan. Pameran Waralaba dan Lisensi atau IFRA Hybrid Business Expo in conjunction with ILE 2022 bermaksud mendorong bangkitnya para pelaku usaha lokal untuk terus mengembangkan merek maupun produk mereka, mengingat kesempatan untuk melebarkan sayap sudah tersedia. Ajang pameran tersebut juga menjadi peluang bagi para pengunjung dan pembeli untuk mendapatkan ide-ide akan kreasi baru dalam berbisnis. Program kerjasama hasil kolaborasi Kementerian Perdagangan RI dan Grab untuk digitalisasi pasar rakyat menargetkan sekitar 4.600 pelaku UMKM pasar tradisional hingga akhir tahun 2022. Saat melakukan kunjungan ke Pasar Tomang Barat untuk meninjau kegiatan jual beli di pasar yang diperluas jangkauannya berkat program digitalisasi pasar rakyat, pihak Kementerian Perdagangan berharap agar omset pedagang pasar bisa meningkat dengan adanya platform digital ini. Sementara itu, di sepanjang 2022,
Kemendak telah mengawasi dan berhasil menurunkan 37.488 tautan perdagangan di loka pasar atau marketplace karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Hal ini merupakan wujud komitmen Kemendak dalam melindungi konsumen dan memastikan tata kelola PMSE berjalan dengan baik. Kementerian Perdagangan meresmikan digitalisasi pasar rakyat di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Peresmian ini dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo sebagai antisipasi agar pedagang pasar rakyat mampu bersaing dengan pedagang yang menjajakan barangnya secara online. Dalam implementasi program digitalisasi pasar rakyat, Kementerian Perdagangan terus melakukan kolaborasi dengan banyak pihak, kali ini dengan PT Pos Indonesia. Secara konkret, dalam kolaborasi ini, PT Pos Indonesia berkomitmen menyediakan layanan PosPay Kios, Kris, dan Pos Aja. PT Pos Indonesia juga akan membantu akses internet pedagang dan konsumen melalui program CSR-nya. Sinergi semacam ini terus dilakukan untuk terciptanya inovasi agar terjadi peningkatan daya saing dan kemajuan pedagang pasar rakyat di Indonesia. Audiensi Menteri Perdagangan dengan pengrajin tempe dan tahu di Bandar Lampung digelar untuk menjembatani permintaan perpanjangan kelanjutan program bantuan pembelian selisih harga kedelai di tingkat pengrajin tahu tempe hingga akhir 2022. Hal ini dilakukan agar pengrajin dapat terus memproduksi tahu dan tempe sehingga kebutuhan protein nabati masyarakat dapat terpenuhi. Dalam kesempatan ini, Gakoptindo juga diminta berkomitmen untuk melakukan pengawasan agar bantuan dapat dirasakan langsung oleh pengrajin dan meminimalisir penyimpangan penyaluran ke pihak yang bukan sasaran. Audiensi antara Kementerian Perdagangan dengan peternak ayam petelur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada awal November 2022 bertujuan agar sejumlah koperasi yang saat ini telah berdiri dan berjalan dengan baik dapat terus berkolaborasi secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk korporasi. Dengan demikian, koperasi akan memiliki daya tawar yang lebih baik dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan integrator untuk meningkatkan pendapatan peternak sehingga dapat meningkatkan nilai tukar peternak atau NTP. Penggerak muda pasar rakyat ini adalah calon daripada pemimpin-pemimpin untuk menggerakkan ekonomi dari bawah. Dan yang paling penting, mahasiswa bergotong royong dengan masyarakat. Berikan aplaus dan kami ucapkan selamat atas ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini. Dan tentunya dengan menurunkan para mahasiswanya, membantu bagaimana manajemen di pasar rakyat yang menjadi tulang punggung roda perekonomian nasional ini bisa bergerak dengan baik, bisa menerapkan standar manajemen yang sesuai, bahkan melalui penggerak muda pasar rakyat ini sendiri, tentunya pasar rakyat selalu akan bisa beradaptasi dengan perkembangan yang terakhir. Ditjen PDN berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi sebagai upaya mewujudkan pemulihan ekonomi nasional agar terus tumbuh menuju Indonesia maju. Seperti diterapkannya prinsip efisiensi penggunaan sumber daya dan transparansi pengelolaan hingga memberi pelayanan publik secara daring untuk mempermudah pelaku usaha ataupun masyarakat yang memerlukan bantuan terkait perizinan di bidang perdagangan dalam negeri di masa pandemi. Stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng di pasar menjadi hal yang dinanti masyarakat. Tim Satgas Pangan akan turun tangan jika ada pihak yang bermain menaikkan harga minyak goreng. Tanggapi isu kelangkaan minyak goreng di Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Mendagri Muhammad Lutfi sidak ketersediaan dan harga minyak goreng di seluruh daerah. Syadaralun, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi bersama sejumlah dirjen berkunjung ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Banda Aceh, Sabtu 26 Februari 2022. Kita tolong bekerja sama Pak Gubernur untuk memastikan distribusi ini baik, distribusi ini jelas agar harga sesuai dengan ketentuan pemerintah karena barangnya banyak. Dan kalau sampai ada yang terjadi macam-macam, Pak Gubernur, saya minta tolong untuk segera ditindak secara tegas menurut hukum. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Bapak Oke Nurwan
mendampingi Menteri Perdagangan Bapak Muhammad Lutfi melakukan kunjungan kerja ke pasar dan gerai retail di Jakarta untuk memastikan subsidi minyak goreng curah sampai ke pasar sesuai dengan peruntukan yang dijual dengan harga Rp14.000 per liternya. Minyak goreng kemasan sederhana dengan label Minyak Kita resmi diedarkan oleh pemerintah dengan harga hanya Rp14.000 sehingga tercapai pemerataan distribusi minyak goreng curah di seluruh wilayah termasuk Indonesia bagian timur. Pelaksana tugas Dirjen PDN Bapak Shailendra menghadiri rapat koordinasi sekaligus melakukan peninjauan pabrik dalam rangka persiapan pendistribusian minyak goreng merek Minyak Kita yang dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur. Kementerian Perdagangan terus bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mempercepat pendistribusiannya. Pada pertengahan Agustus 2022 di Provinsi Papua, pelaksana tugas Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Bapak Shailendra menghadiri rapat koordinasi untuk membahas persiapan pendistribusian minyak goreng Minyak Kita, sekaligus melakukan peninjauan ke Pelabuhan Sorong untuk memantau pembongkaran kontainer berisi minyak kita sebanyak 10 kontainer atau 186.000 liter. Total pendistribusian minyak goreng kemasan rakyat dengan merek Minyak Kita di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat, telah mencapai 8.764,55 ton pada periode Juli hingga September 2022 atau sekitar 30% dari total kebutuhan bulanan yang mencapai 13.328,65 ton, yang sebagian besar juga diisi oleh minyak goreng curah dan minyak goreng premium. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada UKM pangan yang telah berkreasi dan menciptakan inovasi produk yang berkualitas dan berdaya saing, Kementerian Perdagangan menganugerahkan UKM Pangan Award 2022 kepada 10 UKM terpilih di ICE BSD City. Penganugerahan diberikan di sela-sela gelaran pameran kuliner dan pangan Nusantara. Acara ini merupakan pameran tahunan yang telah diadakan sejak 2006, menghadirkan kuliner dan pangan kemasan oleh 34 provinsi yang menampilkan produk unggulan khas daerah masing-masing. Pameran tahun ini menampilkan 60 stand dengan memfasilitasi 185 pelaku UKM hasil kurasi masing-masing dinas provinsi yang mengurusi bidang perdagangan. Melalui pameran kuliner dan pangan Nusantara serta UKM Pangan Award, Kementerian Perdagangan fokus membantu pelaku UKM agar dapat meningkatkan kapasitas sehingga dapat terus mendorong program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dan memang saya berjanji mati-matian akan mendukung UMKM.